Kan bahwa kita Fakultas Psikologi UI pertama, kita pionir. Lompatan sejarah itu artinya lompatan yang menghasilkan perubahan-perubahan yang dicatat oleh sejarah. Lompatannya, perubahannya itu memang signifikan. Psikologi itu punya satu objek kajian penting, yaitu kecerdasan. Tingkah laku cerdas itu adalah tingkah laku yang bisa membantu orang menyelesaikan masalah, tingkah laku yang bisa membuat orang beradaptasi secara baik. Halo, salam sehat teman-teman semua. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Omar Abdurrahman, mahasiswa Sarjana Fakultas Psikologi UI Angkatan 2019. Dimana pada hari ini nih kita akan sedikit bahas-bahas talk show tentang psikologi, yang dimana kita akan ngobrol bareng dengan Dekan Fakultas Psikologi UI tahun 2021 sampai 2025, yaitu Dr. Bagus Takwin, M.Hum, psikolog, atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan Mas Aten. Oke, bener kan Mas? Kenapa lebih dikenal sebagai Mas Aten tuh Mas? Ya mau versi yang asli atau versi yang populer? Versi populernya deh, biar lebih seru gitu. Versi populer itu ada 3. Yang pertama itu singkatan dari Sokraten katanya. Saya mirip-mirip Sokrates katanya kalau nanya-nanya orang, nah pendeknya jadi Aten. Versi populer kedua, Aten itu katanya after 10. Apa tuh maksudnya Mas? Dulu saya selalu kalau diminta mengisi kegiatan mengajar, milihnya setelah jam 10. Malam atau setelah jam 10 pagi? Pagi. Kenapa alasannya? Karena pagi terlalu berharga untuk diserahkan pada orang lain dan lembaga. Nah, versi yang ketiga, Aten tuh anak telaten. Karena saya telaten dan saya suka mengurusi hal-hal secara rinci. Tapi itu kayaknya bukan yang paling populer. Bukan paling populernya. Oke, jadi tadi karena Sokraten dan juga after 10 ngajarnya setelah jam 10 pagi, sama tadi karena telaten. Ini buat-buatan sendiri kali ya Mas? Telaten tuh kadang-kadang tipis sama telatan. Sering telat juga masuk kelasnya dulu? Kata orang, kalau saya sih ngerasanya pas ya. Kenapa pas telatnya? 15 menit setelah jam masuknya? Nggak ingat. Gimana kita lihat aja, nggak ingat. Oke, nah iya, di sini kita bersama Mas Aten ya, sebagai Dekan dari Fakultas Psikologi UI. Kenalan sedikit dong Mas, tentang kebiasaan Mas gitu, selain di luar dari Fakultas Psikologi UI itu ngapain aja gitu Mas? Kebiasaan saya di mana? Di rumah? Di rumah, misalnya gitu. Oke, di rumah luar dulu. ya. Kalau di rumah saya senang nonton TV, nonton film, denger musik, baca buku, ya, atau menulis. Menulis, saya membiasakan diri untuk menulis setiap hari. Kalau di luar rumah dan di luar kampus, saya sering ngopi di warung kopi atau di restoran atau di tempat-tempat yang menyenangkan untuk ditongkrongin ya. Jadi, ya nongkrong, saya suka nongkrong juga, tapi pasti ngajak teman-teman untuk ngobrol, untuk tukar pikiran, membahas macam-macam hal yang mungkin nggak dibahas di kuliah atau di riset gitu ya. Ya interest pribadi saya lah yang saya omongin di luar kampus. Oke. Berarti tadi selain dari kehidupan di luar dari fakultas gitu ya, berarti Mas Aten sering untuk riset juga Mas kalau misalnya di fakultasnya? Riset saya sering ya, artinya saya banyak melakukan penelitian. Tapi tidak selalu ke lapangan juga. Kadang-kadang saya bikin tim risetnya, tim peneliti. Jadi yang ke lapangan, yang jalan tuh para peneliti yang bantu saya. Nanti saya bikin kerangka teoretiknya, prosedurnya, metodenya, lalu kemudian nanti saya ngolah data dan bikin laporannya. Tapi kalau ke lapangan nggak selalu. Dulu sih waktu masih muda, ya, seumur-umur kamu, ya saya sering ke lapangan. Masih jauh nggak tuh Mas pengalaman waktu dulu turun ke lapangan riset langsung gitu di seumuran saya? Masih apa? Masih? Jauh nggak tuh pengalaman waktu itu dulu? Jauh tuh maksudnya jauh? Umurnya dari saat yang saat ini. Kamu umurnya berapa sekarang? 21. 21. Waktu itu kami masih, kalau 21 sih mungkin pengalaman risetnya bantu dosen atau senior yang lagi penelitian untuk tugas akhir, skripsi, ya. Atau ada proyek dari ya perusahaan. Mungkin kita lebih banyak tugasnya nyari data. Oh ya. Ngumpulin data atau riset dokumen gitu ya, ngetik atau ngentri data. Gitu. Perihal teknis lah ya, pokoknya ya, gitu ya, kan perihal teknis gitu. gitu.
belum sampai mikirin soal teoretiknya. Hipotesis, betul. Meskipun di kegiatan kemahasiswaan kita sering juga tuh bikin riset-riset, tahu kan, riset, dan ngerasanya udah hebat. Terus nulis, kita punya majalah apa? Psyche. Apa? Itu apa tuh Mas? Psyche atau Psyche, lupa saya Psyche. Itu majalah Fakultas Psikologi UI, majalah dulu Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi UI. Sekarang mungkin BEM ya. Yes. Nah kami bikin itu majalah-majalah. Sebenarnya sudah ada sebelumnya dari senior majalah Psyche itu, lalu sempat stop, terus kami teruskan. Dari situ tuh saya nulis, kita wawancara, kita foto-foto lah, pokoknya dengan segala kebisaan kita yang seadanya itu, kami melakukan berbagai usaha supaya majalah itu terbit jadi majalah. Rasanya kayak keren banget punya gitu ya. Publisher sendiri tuh, keren banget. Dan itu mungkin mewarnai kehidupan kami selama kuliah dan juga mempengaruhi kemudian saya jadi lebih tertarik pada dunia tulis menulis. Terus kemudian jadi ada riset juga, meskipun bukan riset ilmiah kan, untuk dapat data, wawancara dan segala macam itu juga riset juga. Betul. Nah itu kegiatan itu mempengaruhi kami sambil belajar, sambil kami merasakan berdampak karena tulisan-tulisan dibaca orang, sambil juga kami melatih diri kami supaya jadi orang yang bisa menulis dengan baik. Ya. Berarti memang dari dulu tuh demen nulis, demen baca gitu ya berarti Mas Aten? Demen tuh apa artinya? Suka gitu, rutin dan menghabiskan waktu, kalau misalnya ada waktu senggang gitu, menyempatkan memang untuk ngelakuin itu emang suka kayak gitu? Saya dari umur berapa kalau ngerasa suka menulis, tapi mungkin menulis pendek-pendek ya, atau mungkin bikin puisi, tapi puisinya juga ya puisi anak-anak. Terus kemudian di SMA tuh ikut juga bikin majalah dinding gitu ya. Nanti kemudian di kuliah tadi ngurusin Psyche. Baru mulai belajar nulis-nulis paper, makalah, cerpen. Untuk kepentingan itu presentasi di acara-acara kemahasiswaan. Dulu banyak juga tuh dulu. Seperti apa, kayak kongres mahasiswa atau ada pertemuan ilmiah mahasiswa. Nah kita bisa ikut tuh pakai paper, pakai hasil riset. Oke, jadi tadi itu beberapa kegiatan Mas Aten di luar dari fakultas gitu ya tadi ya, pas masih mahasiswa ya di Fakultas Psikologi UI juga. Nah sekarang cerita sedikit dong Mas tentang kesibukan Mas Aten sebagai dekan di Fakultas Psikologi saat ini. Sebagai dekan, emang nggak kelihatan ya sibuknya? Ya kan karena mungkin masih online kali ya Mas ya, jadi ya nggak berasa gitu, nggak kelihatan kan. Nggak berasa gimana? Ya, sebagai dekan itu sebenarnya kesibukannya lebih ke memikirkan keseluruhan dari fakultas ya. Terus memikirkan bagaimana bagian-bagian yang ada di fakultas itu bisa saling sinergi, bisa saling mendukung, jalan ke satu tujuan yang lebih besar, dan kemudian mengatur orang-orangnya supaya bisa kerjanya juga sejalan saling gitu bantu. Jadi dan memikirkan capaian-capaian yang lebih jauh dari apa yang sudah ada sekarang. Kalau kerjaan-kerjaan yang teknis atau misalnya kegiatan-kegiatan yang dulu saya lakukan, ngurus surat administrasi, bikin ini bikin itu tuh berkurang sebenarnya. Oh, oke. Lebih banyak konseptualnya, Nah, malah tapi kerjaan mikirnya konseptual. itu yang bisa 24 jam sampai ke bawah tidur tuh, itu mikirin seperti itu, dan ngecek apakah semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apakah satu sama lain bisa saling mendukung, saling sejalan ya. Kemudian ya nanganin masalah-masalah yang muncul di proses pelaksanaan rencana. Kan bikin rencana pasti, Betul. rencana strategis, mulai mikirin cara-cara strategisnya, diturunkan ke langkah-langkah yang mau dicapai itu seperti apa. Itu pasti melibatkan teman-teman di fakultas ya. Iya. Baik yang di dekanat maupun di prodi, program studi, dan dosen-dosen. Nah itu kita mesti cek itu perencanaannya sesuai dengan apa yang mau dicapai atau tidak, dengan tujuan. Lalu setelah oke, kita cek lagi apakah pelaksanaan perencanaan itu
sesuai dengan yang sudah ditentukan dan satu sama lain tidak saling bertabrakan, saling mendukung, saling berkesesuaian gitu. Oke, jadi kan kalau misalnya tadi kata Mas Aten kan banyak ya, lebih banyak hal-hal konseptual gitu ya. Iya, perencanaan-perencanaan gitu saat menjadi seorang dekan gitu. Nah, Mas, biasanya tuh permasalahan apa sih yang misalnya muncul gitu yang bisa mengacaukan rencana-rencana yang udah dibuat gitu, Mas? Paling sering deh masalah yang paling sering muncul tuh. Sulit saya jawab ini karena saya belum biasa jadi dekan. Oh. baru berapa lama gitu, Mas? Ya 6 bulan sih. Biasanya dalam 6 bulan itu sebenarnya belum biasa ya. Jadi kita kan baru bikin rencana terus menjalankan itu. Nah, tapi kalau dari pengalaman saya beberapa hal yang kira-kira bisa menyulitkan atau membuat proses pencapaiannya jadi lambat itu ada faktor administrasi dan aturan yang mungkin terlalu kaku. Jadi mungkin karena saya sebagai dekan baru belum terbiasa juga dengan berbagai macam aturan dan implikasi dari aturan itu. Jadi mungkin saya baca aturannya begini, tapi saya mungkin kurang bisa dengan rinci membayangkan bahwa aturan itu bisa berdampak pada langkah-langkah yang bisa saya ambil dalam mencapai tujuan, dalam menerapkan rencana tadi. Ternyata saya pikir kalau aturannya begitu bisa dijalankan dengan cara ini. Nggak bisa, menurut aturan harus gini, harus gitu. Nah itu yang seringkali menghambat kita nggak bisa gerak cepat karena wah kalau gitu harus ininya dulu dipenuhi, harus gini, harus gitu. Nyesuaiin lagi si pelaksanaan rencana itu dengan aturan atau sesuai dengan standar aturan itu ya gitu ya. Mungkin bisa diubah dan sebagainya. Itu sih yang ya jadi kadang-kadang kita mau cepat mau gerak dengan satset gitu ya, tapi ketahan sama kiri kanan atau satset biasa itu ya satset. Ya kalau masih non geruduk kan. Satset cewek. Mau satset atau mau bisa mengerjakan dengan cepat nggak bisa. Jadi koridornya itu penuh dengan rambu-rambu yang cukup kaku untuk bisa dilewati. Jadi harus kita ikuti pelan-pelan. Terus tapi juga kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya bisa tetap cepat. Nah, itu PR. Itu tugas berat yang harus dipikirkan, harus dikerjakan. Tambah lagi kita harus juga membina hubungan dengan orang-orang, baik di dalam, internal, Fakultas Psikologi UI, dengan Universitas Indonesia, juga di luar, dengan alumni dan segala macam. Itu juga mungkin kesibukan saya itu ya membina hubungan yang baik dengan berbagai pihak untuk bisa bantu, bisa mendukung pencapaian visi misi dan tugas tujuan-tujuan Fakultas Psikologi. Oke, ya Mas. Nah tadi kan kata Mas Aten tentu dalam menjalankan tugas-tugasnya gitu ya pasti dibantu oleh banyak orang kayak gitu kan, bersinergi dengan banyak orang di dalam maupun di luar fakultas gitu. Mungkin kalau misalnya di dalam fakultas ya kita tahu lah ya para dekanat gitu kan, misalnya para wakil dekan, dekanat gitu ya, dan juga misalnya para wakil dekan, para kepala prodinya gitu. Kalau misalnya di luar fakultas tuh Mas Aten sering koordinasi dengan sesama dekan gitu nggak sih Mas, dengan yang ada di fakultas di UI gitu? Ya sejauh ini sih kita lebih sering bertemu, kalau kami sering bertemu dengan dekan-dekan yang dekat ya, sosial dan humaniora gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu, diskusi, kadang-kadang kita janjian jogging, jalan bareng-bareng gitu. Di situ kita ngobrol, kita ketemu gitu. Nah, kalau untuk program yang lebih serius itu biasanya yang memang ada programnya dari UI untuk kerjakan bersama. Tapi kedepannya kita berharap bisa mengerjakan proyek bareng ya, bikin program bareng, mengerjakan proyek-proyek bareng, menguatkan rumpun sosial humaniora, termasuk juga Fakultas Psikologi dan harapannya Fakultas Hukum itu, ekonomi dan bisnis, FISIP dan FIB itu. Tapi sebenarnya juga kita berharap bisa kerjasama sama teknik, Saintek sama MIPA, gitu ya, sama yang sains teknologi sama gitu ya. Kedokteran ya. Kalau bertemu sering karena memang juga dari UI dan rektorat kita ada beberapa
kegiatan rapat, kegiatan workshop, dan kegiatan gathering yang melibatkan semua dekan. Jadi kita ketemu di situ, kita ya bisa secara formal maupun informal membahas berbagai macam isu yang bisa kita bahas bareng bahas gitu ya, diskusikan bareng gitu bicara ya. tentang apa yang mungkin kita kerjakan bersama. Oke, berarti jadi ada juga ya apa namanya bahasanya sinergi dengan para dekan dari fakultas-fakultas, terutama yang di Sosum gitu ya. Yeah. Dan juga ada beberapa acara formal yang memang diadakan UI buat ngobrol sesama dekan di seluruh fakultas yang ada di UI kayak gitu ya. Oke. Baik, nah Mas Aten sebagai dekan sendiri gitu ya, apa sih Mas visi misi yang Mas Aten harapkan gitu, ingin bawa dan diwujudkan nanti ya selama kepengurusan Mas Aten gitu sebagai dekan ke Fakultas Psikologi ini gitu Mas? Ya, kalau visi misi saya waktu saya mencalonkan dan saya kira juga masih dilanjutkan sekarang, itu harapannya saya bisa, saya membayangkan ya, melihat Fakultas Psikologi UI itu punya keunggulan dan bisa bersaing di level internasional. Jadi mungkin kalau mau dilihat indikator konkretnya ya rankingnya naik lah gitu. Misalnya kalau sekarang berapa di antara 500-800 nanti jadi 100-200 gitu ya, 200-300 rankingnya naik. Kemudian tercatat sebagai unggulan, Fakultas Psikologi unggulan di Asia gitu. Nah, harapannya itu satu, tapi kemudian juga kita berharap bahwa Fakultas Psikologi ini juga punya dampak yang positif pada masyarakat Indonesia. Jadi bisa ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Membantu masyarakat segala lapisan untuk masalah-masalah psikologis yang sangat spesifik, juga masalah-masalah sosial yang lebih luas, yang pasti juga akan melibatkan faktor psikologisnya di dalam masalah sosial itu. Dan kalau bisa masalah pengelolaan negara, karena urusan-urusan politik, urusan-urusan pemerintahan juga membutuhkan keterlibatan psikologi sebagai ilmu untuk membuat proses-proses di sana jadi lebih baik. Di mana ada orang, di mana ada tingkah laku yang harus ditampilkan untuk mencapai tujuan tertentu. Di situ ada psikologi hadir gitu ya, ilmu psikologi hadir. Jadi harapan kita bisa mengakar pada semua aspek pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Itu kita bayangkan di depan begitu. Nah kemudian untuk bisa seperti itu ada misinya kan, kita mengerjakan berbagai usaha, kegiatan, ya termasuk riset, termasuk pengabdian masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, kaidah-kaidah ilmiah, menggunakan metode ilmiah, dan kita bisa bertanggungjawabkan bahwa itu memang suatu usaha yang efektif, berdampak baik pada masyarakat. Gitu kira-kira. Jadi tadi selain meningkatkan kualitas gitu ya di tingkat pendidikannya, dan juga tapi mengakar juga nih kepada masyarakat gitu. Pada pembangunan yang juga di masyarakat Indonesia dan sekitar itu ya, mungkin Asia Tenggara juga. Kalau kita bisa terlibat dalam berbagai penyelesaian masalah. Dulu pernah kita terlibat misalnya di penanganan konflik di Myanmar, Indonesia ya, dan itu melibatkan sebenarnya beberapa orang psikologi yang ahli psikologi konflik. Kita punya modal ya, punya orang-orang yang berkompetensi untuk bisa terlibat mengatasi masalah-masalah baik yang ada di Indonesia maupun di sekitar Indonesia. Ya Mas, tadi udah kita sedikit sharing tentang visi misi juga dari Mas Aten gitu ya, untuk membawa psikologi UI lebih maju lagi ke depannya gitu. Sekarang nih Mas, kan seperti yang kita tahu semua gitu ya, Fakultas Psikologi adalah pionir gitu kan, pionir pendidikan psikologi yang ada di Indonesia kayak gitu. Gimana sih cara-cara Mas Aten mau membawa kembali lagi nih Fakultas Psikologi sebagai penggerak dan pionir perkembangan psikologi yang ada di Indonesia gitu Mas? Ya, kalau kita mengandalkan bahwa kita itu adalah Fakultas Psikologi UI pertama, kita pionir, tanpa kemudian memaknai lebih jauh apa arti jadi pionir itu, ya jadinya mungkin seperti cuman nostalgia
kosong ya. Nah memang itu jadi tugas berat kita bahwa Fakultas Psikologi ini pionir. Dulu dia pionir sebagai Fakultas Psikologi pertama. Tapi kemudian sekarang udah sekian puluh tahun, udah ada banyak Fakultas Psikologi lain yang bisa jadi mengejar ya, kualitas yang ada di Fakultas Psikologi UI, bisa jadi lebih baik nanti kualitasnya. Nah, makanya kemudian makna pionir sebagai Fakultas Psikologi pertama itu jadi kehilangan bobotnya ya. Jadi kayak ya buat apa yang pertama kalau jadi yang terjelek atau nggak terbaik gitu ya. Nah buat saya itu juga jadi satu bahan pikiran yang lama dan panjang. Saya berpikir tentang mestinya kalau efektif, kalau benar-benar bekerja ya, yang pertama itu dengan waktu yang lebih duluan, lebih panjang, harusnya hasilnya lebih bagus. Betul. Harusnya hasilnya lebih unggul dari yang lain. Karena dia mulai duluan kan ya, kalau secara garis timeline-nya gitu. Tapi pertanyaan, apakah kita cukup unggul? Atau sebenarnya gini, apakah bisa begitu? Nah, saya lihat tidak serta-merta ketika kita lebih dulu, terus kita bisa lebih unggul. Kita bisa lebih unggul kalau kita bisa melakukan lompatan-lompatan yang jauh ke depan. Jadi Fakultas Psikologi lain yang lebih belakangan lahir, itu bisa saja menyusul Fakultas Psikologi UI kalau mereka melakukan lompatan-lompatan dalam usaha memajukan fakultasnya masing-masing. Nah, yang saya pikir kita harus melakukan lompatan-lompatan itu. Jadi mungkin sekarang kita masih lebih sering di urutan pertama sebagai Fakultas Psikologi di Indonesia, tapi tak jarang juga kita disusul gitu ya. Betul. Di urutan kedua, tiga, dan seterusnya. Nah, tapi sebenarnya buat Fakultas Psikologi UI sebenarnya udah nggak relevan lagi, nggak penting lagi mau ranking pertama, kedua, ketiga gitu ya. Kalau jadi ranking pertama tuh kayaknya udah ya wajar lah, emang harusnya jadi. Iya, apalagi gitu kan ya sudah sepatutnya. Kalau nggak jadi ranking pertama, malu-maluin. Pertanyaan sebenarnya kemudian apa dong yang bisa bikin Fakultas Psikologi UI bangga lagi, kemudian bisa bertepuk dada bahwa kami pionir lagi. Ya. Nah itu yang harus kita pikirkan, harus ada lompatan-lompatan baru. Yang saya pakai katanya itu lompatan sejarah ya. Jadi dulu tuh lompatan sejarah itu dari nggak ada Fakultas Psikologi, nggak ada pendidikan psikologi Indonesia, jadi ada pendidikan psikologi Indonesia, lalu jadi Fakultas Psikologi UI. Itu pendiri Fakultas Psikologi UI sudah melakukan lompatan sejarah. Lompatan sejarah itu artinya lompatan yang menghasilkan perubahan-perubahan yang dicatat oleh sejarah. Jadi lompatannya, perubahannya itu memang signifikan berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelum-sebelumnya gitu. Nah sekarang pertanyaannya di saat sekarang, lompatan apa yang harus dilakukan supaya kita menghasilkan tadi sebuah lompatan sejarah gitu. Ya, perubahan yang tercatat dalam sejarah. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa bilang kami atau kita telah melakukan lompatan sejarah. Nah itu yang mesti dipikirkan. Nah saya berpikir tentang bagaimana kita bisa melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam hal pendidikan, dalam hal sumber daya manusia. Jadi ini adalah suatu konsep yang mungkin masih abstrak, tapi kita berpikir bahwa mestinya kita bisa membantu masyarakat Indonesia untuk bisa mengalami suatu kemajuan dalam waktu cepat. Kalau kita mengandalkan pendidikan yang sudah ada, pendidikan yang formal biasa, yang konvensional, mungkin masih lama ya. Kalau benar-benar kualitasnya bagus. Saya bayangkannya begini ya, psikologi itu punya satu objek kajian penting, yaitu kecerdasan, intelligence, kecerdasan, yang sebenarnya lebih spesifik lagi tingkah laku cerdas. Tingkah laku cerdas. Jadi kecerdasan itu sebenarnya itu merujuk pada
kemampuan orang untuk menampilkan tingkah laku cerdas. Itu kecerdasan tuh Mas. Kecerdasan tingkah adalah laku cerdas itu apa? Tingkah laku cerdas itu kalau mau gampang adalah tingkah laku yang bisa membantu orang menyelesaikan masalah, tingkah laku yang bisa membuat orang beradaptasi secara baik di dengan lingkungannya. Ya. Beberapa definisi kecerdasan itu menggunakan kata adaptasi ya. Adaptasi, betul. Ya, kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Dengan ya. lingkungan. Nah, dioperasionalkan sebenarnya tingkah laku cerdas itu, tingkah laku cerdas. Tingkah laku cerdasnya apa? Misalnya, kalau contoh dalam proses berpikir, orang bisa menyelesaikan misalnya soal-soal perkalian yang rumit. Rumit gitu ya. Misalnya 30.041 dikali 89.513 gitu. Itu orang kalau bisa menjawab dengan cepat, oh cerdas nih. Cerdas. Karena bisa menyelesaikan masalah gitu. Tapi kan sebenarnya sekarang kita udah bisa melakukan itu tanpa harus capek-capek pakai kalkulator. Kalkulator. Tingkah laku kalkulator itu bisa dianggap sebagai objek yang apa? Kalkulator itu bisa membantu kita meningkatkan kecerdasan dalam hal itu kan, itu gampang-gampangannya. Tapi kita juga bisa bilang kalau perkalian yang dikerjain kalkulator itu bukan kamu yang mikir dong, yang mikir si kalkulator ya gitu. Nah, saya mikir gini, contoh tingkah laku yang bisa bilang tingkah laku cerdas ya. Kalau ke sebuah tempat baru, terus kita bisa menemukan, kalau kita mau pergi mencapai tujuan di sebuah tempat baru, misalnya kita ke Bali lah, yang lagi populer, ke Canggu misalnya. Kita nggak tahu tempat-tempat di Canggu, tapi kalau teman kita tahu misalnya, teman kita tahu, kita nggak tahu. Teman kita itu dianggap lebih cerdas, lebih adaptif dalam hal mencari tempat di Canggu itu. Karena lebih adaptif di lingkungannya dia gitu kan. Nah, tapi sekarang kan sebenarnya kita bisa dibantu oleh teknologi, oleh Google Maps. Kamu bisa pergi ke Jepang, belum pernah ke sana, tapi kamu bisa tahu per detail lokasinya baru. Gitu ya. Berangkat ke sana tuh toto nyampe. Itu sebenarnya yang kecerdasan yang diamplifikasi sebenarnya. Jadi apa tuh Mas diamplifikasi? Dibantu. Dibantu, tapi gini, kayak kita ngomong pelan, ya, terus kita pakai mic yang dihubungkan dengan ampli. Akhirnya amplifier itu membuat suara kita jadi besar. Suara yang pelan itu kemudian jadi gede. Jadi itu semacam di panggung di depan orang banyak itu jadi lebih adaptif ketimbang kalau nggak pakai mic. Hai, apa kabar? Yang lain nggak dengar apa sih? Nggak jelas nih orang gitu. Nah gitu. Kita pergi kemana-mana ke tempat baru dibantu sama Google Map, jadi lebih adaptif tingkah laku kita, mencapai tujuan lebih cepat, lebih efisien. Itu kemampuan kita untuk mencari jalan diamplifikasi oleh si Google Maps itu ya gitu. Gitu. Nah, bisa nggak dengan belajar dari situ, kemampuan kita belajar dari nggak tahu jadi tahu, dari hanya bisa tahu jadi bisa menganalisis, dari hanya bisa menganalisis jadi bisa sintesis dan bisa mengkreasi hal baru itu diamplifikasi juga oleh tingkatkan teknologi. Gitu oleh teknologi, bantuan teknologi. Kalau tadi kan suara pelan jadi pakai mikrofon, jadi gede pakai mikrofon ya. Kita mencari jalan pakai Google Maps gitu misalnya. Kita mau cepat dapat makanan, nggak usah datang ke restoran, kita pakai aplikasi GoFood, gitu ya. Kalau dulu kita belajarnya mesti 9 tahun supaya jadi pintar, misalnya, apakah bisa dalam 3 bulan, 7 bulan kita menghasilkan pembelajaran yang sama bahkan gitu lebih banyak daripada zaman dulu yang 9 tahun itu, pembelajaran 9 tahun itu. Bisakah pembelajaran dan kemampuan kita dan kecerdasan kita diamplifikasi oleh teknologi?
Berarti tadi memang untuk tujuan dari Mas Atin itu sendiri adalah bagaimana sih meningkatkan proses belajar kali ya, membuat lebih efisien, membuat lebih mudah gitu ya, dengan bantuan-bantuan teknologi kayak gitu. Nah, bagaimana dengan implementasi hadirnya psikologi gitu Mas, di antara proses peningkatan pembelajaran itu? Ya itu kan psikologis banget, itu seperti saya bilang tadi, salah satu objek kajian yang paling populer yang dianggap penting oleh orang-orang baik di dalam bidang psikologi maupun di luar psikologi. Kalau kita misalnya nanya ke orang, top of mind, apa yang kamu tahu tentang psikologi? Oh, tes kecerdasan misalnya, tes kecerdasan, tes psikotes, tes apa? Itu kan mengimplikasikan bahwa atau mengindikasikan bahwa orang taunya psikologi itu ngurusin kecerdasan gitu ya. Orang taunya psikologi itu ngurusin aspek psikis gitu kan. Nah, tapi orang nggak tahu kecerdasan itu apa. Dan orang nggak tahu bagaimana kecerdasan itu diukur, ditingkatkan. Nah, kalau orang yang belajar psikologi akan tahu. Ya kadang-kadang nggak tahu tapi nggak paham maknanya juga ya. Tahu bahwa kalau kita bilang cerdas itu artinya, misalnya Omar cerdas itu artinya Omar bisa melakukan serangkaian tingkah laku yang adaptif yang bisa membantu dia atau lingkungannya memecahkan masalah gitu. Itu adalah definisi cerdas itu, orang cerdas itu definisinya. Adaptif dan dia mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya kayak gitu ya. Nah, kita harus pahami tingkah laku cerdas itu bisa muncul karena apa gitu. Oke. Bisa karena memang dia punya perangkat kognitif dan saraf yang bagus. Bisa juga dia karena punya pembiasaan dan pengalaman yang membuat dia bisa lebih cerdas gitu ya. Lebih cerdas, lebih adaptif dengan lingkungan. Bisa juga karena dia punya kemampuan untuk proses belajar hal-hal baru, soal-soal baru, punya antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, sehingga dia bisa kemudian menyiapkan dirinya untuk bisa menampilkan tingkah laku adaptif itu, ya, kira-kira gitu. Oke, berarti Mas, berarti tadi dari kita mengetahui ya pertama ya, apa sih definisi cerdas itu, lalu juga kita cari tahu nih alasan bagaimana perilaku cerdas itu muncul, dan langkah selanjutnya apa tuh Mas? Nah, kalau kita lihat gini ya, kalau orang selalu mikirnya cerdas itu karena kemampuan kognitif orang, karena apa? Kondisi atau keadaan ya, otaknya udah begitu lah ya. Udah bagus gitu, seolah-olah itu ya. Jadi dia cerdas gitu. Bawaan. Bawaan. Padahal kan tadi saya bilang lingkungan yang lingkungan tertentu juga bisa membuat orang bisa menampilkan tingkah laku cerdas. Bahwa orang pakai Google Map bisa kemudian menemukan tujuannya dia, ikutin jalan dengan tepat lebih cepat daripada kalau nggak pakai atau dari nggak tahu jadi tahu. Itu kan menunjukkan tingkah laku cerdas dia itu didukung oleh sebuah setting di luar dirinya, kan lingkungan. Ada fasilitas gitu di sebuah lingkungan gitu ya. Terus artinya kalau lingkungan membekali kita dengan bekal-bekal tertentu yang bagus, kita bisa melakukan tingkah laku cerdas itu. Nah, pertanyaan kemudian lingkungan macam apa, setting macam apa, fasilitas dan peralatan macam apa yang harus dimiliki orang supaya bisa cepat cerdas. Gitu. Sama satu lagi, kita bisa mendorong orang untuk kemudian selalu memikirkan sesuatu yang baru, hal baru, kemungkinan baru. Melatih, membiasakan orang untuk pikirkan hal-hal yang berbeda dari yang sekarang, pikirkan hal yang baru. Supaya dia punya kesiapan dan punya perbendaharaan alternatif kemungkinan tingkah laku apa yang harus ditampilkan pada saat ada kejadian-kejadian baru muncul. Lebih terbiasa gitu ya, kalau misalnya ada masalah baru, dia lebih mampu gitu untuk menyelesaikan, mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, bagaimana psikologi bisa berperan untuk meningkatkan hal tersebut? Meningkatkan komponen-komponen kognitif yang bisa membuat dia cerdas, memfasilitasi munculnya lingkungan yang bisa membuat dia bertingkah laku cerdas gitu. Dan kemudian juga sikap mental yang lebih terbuka untuk bisa
mendorong supaya ada sikap mental terbuka, yang lebih terbuka untuk bisa mengantisipasi kemungkinan permasalahan-permasalahan baru gitu. Pembahasan tadi jadi sangat menarik sebenarnya gitu. Kita jadi sadar kalau sebenarnya psikologi itu berperan cukup banyak ya sebenarnya ya untuk memajukan kemampuan kecerdasan, tingkah laku kecerdasan orang-orang gitu ya. Tadi dari bagaimana peningkatan kemampuan kognisinya, menyediakan lingkungan untuk berkembang dan juga menyiapkan mental dia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Oke, Mas Aten. Nah, kalau seperti itu, apa sih transformasi atau perubahan-perubahan yang bisa psikologi lakukan gitu, Mas, dalam proses pendidikan kita? Nah, transformasi pendidikan itu menurut saya sangat terkait dengan tadi pemahaman kita tentang kecerdasan. Nah, tapi juga sebelum lebih jauh ya, saya tegaskan juga, kecerdasan yang dimaksud itu tadi bukan cuma semata-mata kognitif dalam pengertian kemampuan menggunakan ingatan atau olah informasi gitu ya. Olah informasi saja, tapi juga tingkah laku yang cerdas itu tingkah laku yang fit, adaptif, pas dengan lingkungan. Tingkah laku yang cerdas itu juga sebenarnya mencakup kemampuan dia untuk memahami situasi di lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Baik objek-objek yang ada di sekitarnya maupun orang-orang. Jadi di dalam kecerdasan itu termasuk juga kemampuan untuk mengenali perasaan orang lain, maksud orang lain, kepentingan orang lain, relasi saya dengan orang lain. Jadi kalau mau adaptif, jangan cuma adaptif sama batu sehingga dia bisa mengubah batu jadi patung, atau dengan adaptif dengan kayu dia bisa mengubah kayu jadi kursi, tapi adaptif dengan orang-orang sama juga. Orang-orang juga gitu, gimana engage gitu ya, gimana membangun hubungan dengan orang lain. Karena gitu ya. Banyak juga pekerjaan yang membutuhkan sinergi kerjasama sama orang lain. Bayangin kalau kita ngerjain semua sendiri, mau sekolah besok, bikin tali sepatu dulu, jahit baju dulu, gitu. Terus berantem dulu sama makanan, berantem sama ayam gitu ya. Mau dimasak dulu gitu ya, semua sendiri zaman gitu. Dulu. Sekarang kan akhirnya kita perlu melibatkan orang lain. Kalau kita tidak bekerja sama dengan orang lain, nggak bisa lah kita hidup sejahtera. Betul. Nah, kecerdasan tadi itu yang kita gunakan untuk bisa bukan cuma bertahan hidup, tapi hidup lebih baik, sejahtera, bahagia itu ya tadi melibatkan juga kemampuan kita untuk bisa berinteraksi baik dengan orang lain gitu ya. Itu yang menurut saya juga perlu dipahami dalam pengertian kecerdasan ini ya. Bukan ya kalau ada yang bilang ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan bla bla bla. Oh ya oke, menurut saya sih itu memang bagian dari kecerdasan. Secara umum bagian bahwa itu bukan kognitif. Nah, balik lagi. Ketika kita ngomong transformasi pendidikan, jadi kalau kita ngomong gimana sih supaya orang-orang Indonesia ini bisa dalam waktu cepat jadi lebih cerdas, lebih adaptif, lebih bisa bersaing, lebih bisa produktif, lebih bisa menghasilkan hal-hal baik dibandingkan yang sekarang gitu. Ya kita bicara tentang tadi transformasi pendidikan dalam pengertian bagaimana kita bisa berdasarkan pemahaman tentang kecerdasan yang tadi yang kita sudah bahas gitu ya, melakukan usaha-usaha yang meningkatkan tingkah laku cerdas orang-orang, cerdas kognitifnya, cerdas afektifnya, cerdas konatifnya, cerdas secara sosial. Nah, afektif dan konatif apa tuh, Mas? Kalau misalnya secara sederhananya. Kalau afektif itu berkaitan dengan perasaan. Oh, oke. Afek itu perasaan. Afek, oke. Konatif itu berkaitan dengan kehendak, kemauan. Kalau kognitif berkaitan dengan pikiran gitu pengetahuan, ya? Tahu nggak tahu, mikir dalam pengertian yang lebih sempit ya, tahu nggak tahu, gitu. Paham nggak paham. Nah, cerdas itu harus mencakup kecerdasan itu semua, kognitif, afektif, konatif, kecerdasan sosial, kecerdasan lingkungan juga kita harus paham tentang lingkungan, bagaimana memperlakukan lingkungan, menjaga lingkungan dan sebagainya. Nah, tadi kalau kita balik lagi ke setidaknya itu saya sederhanakan ya, 3 faktor yang mempengaruhi tingkah laku cerdas. Nah,
kita bisa berpikir untuk meningkatkan kemampuan komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif orang itu bisa ada pelatihan-pelatihan tertentu. Tapi setting-setting lingkungan yang diperlukan untuk menghasilkan tingkah laku cerdas itu bisa melibatkan teknologi, termasuk teknologi digital. Dan bisa masif juga gitu, itunya bisa masif juga dilakukannya. Nggak kalau mungkin kalau di masa lalu mencerdaskan satu orang itu butuh ketemu orang itu dan butuh waktu lama. Kalau mau mencerdaskan beberapa orang dan itu kita butuh satu-satu gitu ya, lama, dengan cara sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kalau ini bisa. Kalau dengan digital berarti luas, bisa tetap mempertahankan perbedaan individualnya, bisa, tapi bisa menjangkau lebih luas lagi, lebih masif lagi. Karena bisa dikerjakan dalam waktu yang fleksibel. Lebih fleksibel ya. Dan orang bisa mengulang-ulang lagi, lebih intensif. Transformasi pendidikan itu artinya bagaimana kita bisa menghasilkan faktor-faktor yang bisa mempercepat perilaku kecerdasan, mempercepat peningkatan kecerdasan itu dalam waktu yang cepat dan juga secara masif, banyak kepada luas, banyak orang, jangkauan luas gitu. Oke, kalau misalnya bisa saya sedikit rangkum gitu ya Mas, berarti memang untuk saat ini kecerdasan kita garis bawahi di arah bagaimana perilaku orang itu adaptif kepada lingkungannya gitu ya, mengatasi masalah gitu, dan juga tadi tidak hanya tentang cerdas menggunakan objek, tapi juga cerdas dalam memahami keadaan sosial sekitarnya gitu untuk berhubungan dengan orang-orang lain. Jadi ada 4 kemampuan ya, yang sejauh ini belum bisa digantikan komputer atau artificial intelligence. Itu adalah complex problem solving, penyelesaian masalah kompleks, kreativitas, berpikir kritis, dan satu lagi kolaborasi.